Abdul Muthalib kakek Rasulullah ini adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat dihormati, yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat Quraisy karena kedudukannya yang mulia, kemudian kepemimpinannya yang sangat dikagumi oleh orang-orang Quraisy, mewarisi kemuliaan dari ayahnya yaitu Hashim. Abdul Muthalib ini anak dari Hashim. Nama asli Abdul Muthalib masih ingat? Syaibah itu artinya ubat, karena waktu lahir beliau ini di rambutnya, rambut bawah waktu lahir itu ada putih ubat. Jadi dipanggil dengan nama Syaibah. Kenapa ini sampai dipanggil Abdul Muthalib? Karena waktu dijemput oleh pamannya itu Muthalib dari Madinah, ibu dia orang Madinah, ayah dia orang Quraisy orang Mekah. Waktu dibawa pulang ke Mekah, dibonceng belakang, orang Mekah mengira bahwa anak yang di belakang itu adalah budaknya, hamba sahayanya Muthalib. Ternyata dia adalah keponakan dari Muthalib. Orang mengatakan ada Abdul Muthalib, ini hamba sahayanya Muthalib. Katanya, wahai aku, celaka kalian, ini bukan budak saya, ini adalah keponakan saya, anaknya Hashim. Hashim sudah wafat ketika dia melakukan perjalanan ke Indonesia, sehingga terkenal dia dengan gelar ini Abdul Muthalib, sehingga tertutup namanya, lebih terkenal gelarnya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu gelar, orang semuanya mengenal Abu Hurairah, namanya justru tertutup oleh popularitas gelarnya, namanya Al-Rahman bin Sakhr, tapi kurang dikenal orang. Jadi ada beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah sebagaimana diriwayatkan oleh Indonesia. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang sumur Zam-Zam yang sempat tertimbun selama ratusan tahun oleh suku Yurub, kemudian kembali digali, ditemukan oleh Abdul Muthalib melalui sebuah mimpi. Berdasarkan petunjuk dalam mimpi, hingga akhirnya sumur Zam-Zam itu kembali ditemukan. Dan Abdul Muthalib menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pengaturan sumur Zam-Zam. Bukan dia yang memiliki, tapi dia yang mengurusnya. Karena Abdul Muthalib ini orang yang amanah. Kalau sumur Zam-Zam dipegang oleh orang yang berkepentingan, dikhawatir nanti dikomersilkan itu sumur Zam-Zam. Tapi dengan dikuasai oleh Abdul Muthalib, orang yang amanah, orang yang dermawan, jadi sumur Zam-Zam itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Anak saya sempat konflik waktu itu ya, memperebutkan sumur Zam-Zam. Akhirnya jatuh ke tangan Abdul Muthalib, karena dia memang dia ya, bukan kembali. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada lagi peristiwa besar dalam sejarah, yaitu peristiwa tentara bergajah yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah itu. Dan mungkin kisah ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil ya, surah Al-Fil. Kenapa disebut surah Al-Fil? Karena di dalamnya bercerita tentang gajah. Nama suratnya gajah, tapi suratnya pendek ya. Karena surah Al-Ankabut, di surah hajatnya panjang gajah. Surahnya Al-Ankabut. Al-Ankabut artinya laba-laba. Ini surah Al-Fil, tapi hajatnya pendek. Jadi kesimpulan dari kisah ini, ada seorang gubernur di wilayah Yaman namanya Abraha ibn Sawah al-Habsyi. Kalau disebut al-Habsyi berarti dia dari Habasyah, dari Ethiopia. Orang-orang Ethiopia waktu itu menguasai Yaman. Ethiopia itu afiliasinya ke Romawi ya. Dia turunnya ke Romawi. Di
tidak kebersihan. Kalau untuk ke Romawi berarti agamanya Kristiani. Makanya Raja Najasyi itu, Raja Ethiopia itu agamanya Kristen, Nasrani. Kalau Persia agamanya Majusi atau Zoroaster. Di Najasyi punya kaki tangan gitu. Gubernur pejabat yang ditunjuk di wilayah Yaman. Yaman ini wilayah selatan Jazirah Arab. Kalau kita lihat peta itu berarti Jazirah Arab Yaman paling ujung, paling dekat dengan kita, dengan Indonesia. Tapi harus lewat Samudra Hindia dulu, lewat Samudra baru sampai ke sana. Jadi yang berkuasa di situ di bawah ditunjuk oleh Najasyi, yaitu Abraham. Siapa saja yang berkuasa di Habsyah atau di Ethiopia disebut Najasyi. Sama seperti Firaun, siapa saja yang berkuasa di Mesir namanya Firaun. Seandainya ada bapak berkuasa di sana zaman itu, Pak dipanggil Firaun, ya marah. Memang itu sudah nama gelar penguasanya. Siapa saja yang berkuasa di Persia namanya Kisra, panggil Kisra. Kalau di Romawi berarti Kaisar, imperator ya. Jadi Najasyi ini punya gubernur di wilayah Yaman namanya Abraha ibn Salah Najasyi. Dia ini Abraha ini melihat orang-orang Arab, seluruh penjuru Arab itu kalau berhaji berziarah itu perginya ke Ka'bah yang ada di Mekah. Dan Ka'bah itu Baitul Atiq, kenal dengan Baitul Atiq, rumah tua. Rumah sudah tua, usang, tapi orang kesana semua. Jadi menurut Abraham apa sih istimewanya? Menurut Abraham istimewanya rumah tua ya. Kenapa orang hatinya terpaut semua ke sana? Dari dulu sampai sekarang, saya lihat. Dari dulu sampai sekarang. Apalagi sekarang sudah dibuat iswa, sudah ada Raja Khadimul Haramain yang mengurus dua tanah suci. Jadi semua orang dari dulu sama jahiliyah hati terbawa sana. Ini istijabah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa supaya hati manusia rindu kepada rumah Allah, Allah. Sehingga orang datang dari berbagai penjuru, baik ada yang menaiki kendaraan, ada juga yang berjalan kaki sampai ke sana. Jadi Abraham melihat bahwa ini tidak ada istimewanya. Dia ingin orang-orang itu tidak lagi berziarah ke sana, tapi berziarah ke Sana. Sana ini ibu kota Yaman. Maka dia bangunlah sebuah kanisa, sebuah gereja besar. Karena dia ini agamanya Kristiani, maka dia buat gereja besar, kemudian diperindah seindah-indahnya gereja itu untuk menarik minat masyarakat Arab untuk datang berziarah ke sana. Jadi rupanya orang Arab tidak lihat sisi keindahannya, dia bukan tengok indahnya, tapi dia menengok bahwa di rumah tua itu ada nilai sejarahnya, ada berkahnya. Jadi tidak tertarik mereka dengan kanisa tadi, dengan gereja yang ada di Yaman. Ada seorang dari Bani Kinanah, ketika dia tahu niat dari Raja Abraham, dia tahu gubernur Abraham ini, berarti ini ada niat yang kurang baik. Jadi dia marah. Dan disebutkan di sini dia masuk ke dalam gereja itu di waktu malam tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian dia lumuri bagian kiblatnya itu. Kalau tempatnya kemudian imam tempat berdiri imam, mihrabnya itu dilumuri dengan kotoran. Dia tadi kotoran dilumuri. Karena dia marah tadi, dia tersinggung. Raja Abraham ini, gubernur Abraham ini ingin mengalihkan perhatian masyarakat Arab ke kanisa ini supaya orang tidak lagi ziarah ke Ka'bah. Ketika Abraham tahu peristiwa itu, akhirnya dia marah. Dia bukan sekedar marah dengan orang dari Bani Kinanah tadi, tapi dia marah dengan Ka'bah itu. Gara-gara Ka'bah muncul orang seperti
tinggi. Jadi nggak mungkin Ka'bah ini bisa disingkirkan kalau tidak dihancurkan bangunannya. Akhirnya dia mengerahkan pasukan besar, jumlahnya waktu itu sekitar 60.000 pasukan. Untuk menghancurkan Ka'bah, kenapa mengerahkan pasukan sebesar ini? Jadi persiapan, karena kenapa ya? Kapal juga memiliki juga. Karena memang Ka'bah yang jadi sasaran, tapi dia akan mendapatkan respon dari masyarakat. Dia akan berhadapan dengan masyarakat. Siapa tahu dalam perjalanan nanti ada yang menyerah. Karena ini orang sudah tahu ini rencana gubernur ingin menghancurkan Ka'bah. Orang masih marah. Terutama orang Quraisy dan sekutu-sekutunya pasti akan ada perlawanan. Maka dia kerahkan pasukan besar, jumlahnya 60.000 pasukan, berangkat menuju Makkah. Dari Yaman menuju Makkah, jauh ya. Dari utara dari selatan menuju ke utara. Kemudian Raja Abraham ini, gubernur ini memilih gajah yang paling besar. Karena di sana banyak gajah kiriman dari dari Ethiopia. Jadi pilihlah gajah yang paling besar. Karena memang orang Arab itu dari dulu melihat gajah itu alim, bukan melihat gajah itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dulu zaman Abu Bakar Siddiq, waktu berhasil dia menaklukkan negeri-negeri di wilayah Arab, Jazirah Arab dan Afrika, India dan sebagainya, Khalid bin Walid mengirim seekor gajah ke Madinah. Jadi selama ini mereka hanya dengar nama gajah. Khalid bin Walid mengirim gajah ke Madinah, sudah wafat Rasul, supaya orang-orang masyarakat Madinah tengok ini binatang yang namanya pesta. Jadi orang Madinah waktu tengok gajah itu, dia sampai ada yang mengatakan, "Man khalaqa hadza?" Siapa yang ciptakan gajahnya? Saking herannya dia. Bukan dia tak tahu Allah itu kan maksudnya apa takjub, luar biasa binatang sebesar ini. Siapa yang ciptakan ini? Ya Allah tentukan. Akhirnya karena orang sudah sibuk dengan gajah ini, akhirnya Abu Bakar bilang, "Dah, bawa pulang saja gajah ini ke tempatnya sekarang." Karena membuat orang lalai dengan gajah. Jadi begitu mereka menengok gajah, takjub sekali. Si Abraham tadi memilih gajah yang paling besar. Dan dalam pasukan itu ada 9 ekor gajah atau 19 ekor gajah yang hilang. Kemudian mereka melakukan perjalanan yang jauh sampai ke sebuah tempat yang bernama Al-Muhammas. Disitulah dia merapikan pasukannya, mempersiapkan pasukannya untuk menyerang. Dan situ sudah ada sederet gajah-gajah yang dipersiapkan untuk meluluhlantakkan Ka'bah Baitullah menurut asumsi mereka, menurut pikiran mereka. Dan mereka sudah bersiap-siap masuk ke Mekah. Tidak ada perlawanan, ada lagi lawan. Jadi bayangkan dari Yaman ke Mekah itu berapa jauh perjalanan itu, tidak ada lagi. Karena kuat kali tentara Abraham. Dapat dukungan dari Najasyi, dapat dukungan dari Romawi. Ada yang lagi lawan. Ya sudah, masuk ke sana. Ketika sampai di sebuah wadi Muhassar, sebuah lembah Muhassar antara Muzdalifah dan Mina. Bagi Bapak Ibu yang sudah ke sana, ya, Muzdalifah dan Mina itu, antara Muzdalifah dengan Mina itu sekitar berapa kilometer? 3 kilometer atau 4 kilometer. Antara Muzdalifah dengan Mina ada namanya wadi Muhassar. Tiba-tiba gajah yang dikerahkan untuk tadi, tiba-tiba gajahnya mulai tidak mau melanjutkan, tidak mau jalan. Gajahnya mendarat, ya, tidur, dipaksa-paksa untuk bangkit, untuk menyerang dan marah. Kemudian ketika gajah itu diarahkan ke arah yang lain, ke arah selatan, ke arah utara, ke arah timur, gajahnya mau. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, tidak mau, tidur. Kalau dia diarahkan ke Yaman, cepat-cepat dia lari ke Yaman, mau. Dia waktu dibelok lagi ke Yaman, tidak mau. Seakan itu gajah sudah tahu ada perintah.
mungkin melalui semacam telepati atau apa, melalui wahyu ilham dari Allah Ta'ala bahwa perjalanan ini bukan perjalanan yang menguntungkan, ada bahaya yang menunggu di depan. Itu kan memang kadang-kadang ada tanda-tanda alam ketika mau terjadi bencana besar itu, binatang-binatang itu sepertinya tahu dia, ada yang memberitahu ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja ya, cuma kita manusia atau apa-apa ya sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi gajah sudah tahu, dan peristiwa itu kembali terjadi dulu waktu Rasulullah sebelum melakukan perjanjian Hudaybiyah. Nabi naik unta ingin melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kan dihalangi oleh orang Quraisy. Pada waktu itu unta Rasulullah tidak mau maju. Kita diarahkan ke Mekah tidak mau maju. Sama kejadian macam gajahnya orang. Sehingga Rasulullah mengatakan ini unta ini ditahan oleh zat yang dulu pernah menahan gajahnya orang. Siapa yang menahan unta? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah dulu menahan gajah ini ketika Rasulullah ingin ke Mekah melaksanakan ibadah dengan para sahabatnya, ditahan oleh Allah Ta'ala. Karena ditahan itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nggak jadi Rasulullah masuk pada tahun itu, pulang lagi ke Mekah, ke Madinah. Tertahan oleh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang binatang menerima perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah tahu itu. Sahabat-sahabat bertanya-tanya, kenapa hanya unta Rasulullah tidak mau lagi jalan? Ditahan. Siapa yang tahan? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah dulu menahan gajahnya. Cuma beda, sekarang beda ini Rasulullah. Tapi yang kalau yang tahan itu Allah siapa saja. Tentu ada hikmah di situ, hikmah yang besar. Perjanjian Hudaybiyah dan setelah perjanjian Hudaybiyah, hikmah itu besar. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan terjadinya Fathu Makkah dan sebagainya, itu akibat dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu ada hikmahnya semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita kepada tentara Abraham. Pada saat gajah itu diarahkan ke tempat lain dia mau, tapi pada saat diarahkan ke Mekah dia menolak, tidur. Pada saat menunggu-nunggu seperti itu, pada saat mereka memaksa gajah-gajahnya itu bangkit, tiba-tiba datanglah apa tadi itu? Burung yang berbondong-bondong. Ya. Kemudian burung tersebut membawa batu-batu. Ada 3 batu, setiap seekor burung membawa 3 batu. 1 batu di paruh burung tersebut dan 2 lagi batu di kakinya masing-masing. Batunya itu sebesar kacang pomus. Siapa ada pergi ke Arab pernah makan kacang pomus? Ini halalan Taibah dekat samping Baitul Rahman itu ada. Kacang pomus itu sebesar-besar ujung jari. Bagus untuk kesehatan kita makan kacang. Mungkin ya, tidak pakai krim ya. Itu kacang pomus. Sebesar-besar itu batu tidak besar-besar. Itu yang digenggam sama burung tadi dilemparkan. Setiap orang yang terkena batu tadi, bukan kacang ya, ini batu yang sudah dilempar sebesar kacang pomus. Siapa yang terkena batu itu, maka hancur tubuh tentara-tentara ya. Cabik-cabik tubuhnya hancur, mati di situ menjadi pangan seperti daun yang dimakan ulat, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatih. Kemudian kalau di sini disebut tidak semua yang terkena batu, ada juga yang melarikan diri. Dalam pelariannya itu antara pasukan dengan pasukan tabrakan, karena sudah ibaratnya macam peristiwa Hina jutaan orang di situ. Panik, akhirnya ada yang terinjak-injak mati juga dalam keadaan terinjak-injak seperti itu. Dalam pasukan satu dengan yang lain sudah panik, sudah kacau balau, akhirnya mati dalam pergerakan. Berjatuhan di setiap tempat, di setiap jalan, di setiap lorong pasukan tersebut.
sehingga menyebabkan daging-daging di tubuhnya itu rontok sampai jari-jarinya itu rontok. Dan pada saat dia sampai, dia pulang lagi ke sana Yaman dalam keadaan seperti dia pulang ke sana menyelamatkan diri. Sampai di sana disebut sini bahwa mislul fakri. Sampai di sana dia seperti seekor anak ayam yang baru lahir. Anak ayam baru netas itu gimana kondisi? Bulunya belum mopah, belum sempurna. Apalagi musim hujan ini Pak, anak ayam itu mentah, hina sekali, lemah sekali. Jadi datang dalam keadaan sombong jumawa, aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Waktu pulang ke Yaman dalam keadaan hina ya, seperti anak ayam yang baru netas. Kemudian dadanya terbelah, nampak ya kemudian akhirnya dia mati di sana. Jadi ada satu penafsiran ya, dalam kajian tafsir kontemporer itu ada yang menafsirkan burung ababil itu ditafsirkan dengan penyakit virus. Seperti kalau saya tidak salah Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar dia tafsirkan burung ababil itu bukan burung macam burung merpati itu dia datang bawa, bukan gitu. Burung itu maksudnya virus menimpa pasukan itu, dan virus itu begitu cepat dia reaksinya dan menghancurkan itu untuk membuat mereka busuk dengan virus. Tapi tafsiran yang seperti itu dikritik oleh banyak ulama-ulama tafsir karena dianggap tafsiran yang seperti itu seolah-olah ingin menghilangkan kesan atau mukjizat atau keajaiban dari kisah tersebut. Jadi ada memang cenderung, ada memang semacam satu tren dalam penafsiran itu, terutama ini diusung oleh kaum modernis, orang yang coba-coba memperbarui agama, salah satunya dari aspek tafsir, dan didukung oleh kaum orientalis, orang Barat, orang non-Islam yang mencoba mengkaji Islam. Ini mereka mencoba menghindar dari ayat-ayat yang berbicara tentang mukjizat, tentang keajaiban, dibawa dalam konteks supaya ayat itu lebih logis gitu, lebih rasional. Jangan dibawa kepada mukjizat. Contoh misalnya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kalau kita umat Islam ini kan percaya orang mati hidup gitu, dengan izin Allah atau dengan izin Allah. Percaya kan? Yakin itu. Secara zahir kita pahami ayat itu bahwa ada orang yang mati kemudian dihidupkan dengan mukjizat. Tapi seorang orientalis mengatakan di DMS Balkon, dia bilang menghidupkan orang mati itu maksudnya bukan jasadnya orang mati hidup, kan? Artinya menghidupkan orang yang hatinya sudah mati. Jadi Nabi Isa itu bukan saya hidup orang mati. Ada orang yang sudah jauh dari kebenaran, orang bejat, orang jahat, dikasih nasihat ada sama Nabi Isa, hidup lagi dia. Artinya dia taat kembali lagi kepada fitrahnya, dia orang soleh. Itu maksud menghidupkan orang mati. Itu kata orang tadi situ. Nah, biasanya didukung oleh kaum modernis itu. Dan ini berkembang pada abad 18-19. Masih ada di Mesir, ada di India, mungkin kemudian masuk ke Indonesia. Jadi kita para ulama tafsir yang mayoritas ini mengkritik cara pemikiran yang seperti itu. Seolah-olah tidak ada kan kejadian orang-orang mati hidup lagi. Padahal kita iman, kita mengimani, kita percaya orang mati bisa hidup. Biasa bagi kita orang yang beriman, biasa dengan izin Allah SWT, kudrah yang ada Allah SWT. Apalagi contohnya, misalnya kayak Nabi Musa membelah laut gitu. Itu ada saja cara mereka menafsirkannya. Pokoknya jangan sampai terbawa ayat itu kepada peristiwa-peristiwa yang irasional ya kalau istilahnya. Jadi di luar peristiwa ajaib. Mereka hindari itu. Orang pokoknya harus masuk ke akal, masuk rasional. Nah ini adalah satu tren yang kurang baik dan kita tidak mendukung tren. Kenapa? Karena kita yakin putra Allah ingin membuktikan di situ kekuasaannya bahwa ada orang mati bisa dihidupkan dengan izin Allah. Ada orang lahir tanpa
ada hubungan suami istri. Nah, ada perempuan, ada suami, misalnya Allah ingin dia perlihatkan kekuasaannya. Kemudian burung ini apa susahnya sih kita meyakini bahwa ada burung dikirim sama Allah Taala. Kemudian burung itu bawa batu itu dilemparkan dengan izin Allah, pasukan itu mati itu. Apa susahnya sih mengimani? Ada pertentangan dengan akal? Tidak ada pertentangan dengan akal. Mukjizat tidak bertentangan dengan akal. Jadi tetap rasional, orang beriman mudah. Jadi tidak perlulah burung itu ditafsirkan dengan virus. Ya sebagaimana Allah kuasa mengirim virus, Allah tidak kuasa mengirim burung seperti itu. Tidak ada susahnya kita menafsirkan ayat itu. Nah, kadang-kadang orang ini berusaha kalau diceritakan ada burung seolah-olah nampak seperti tidak rasional gitu. Dibuatlah virus karena virus itu lebih mudah diterima. Tidak seperti itu. Kita yakin kita burung macam burung biasa. Kita pahami secara logis. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana waktu itu orang-orang Quraisy? Orang Quraisy ketika pasukan besar itu datang, ya, mereka sudah ketakutan duluan. Mereka sudah melarikan diri ke berbagai tempat-tempat persembunyian, ada yang ke bukit-bukit untuk melindungi diri karena khawatir berhadapan dengan pasukan penjajah. Dan mereka pun orang ini nggak cari manusia, dia cari targetnya bangunan bukan manusia. Itu apa namanya? Cuma kalau ada yang melawan ya mereka hadapi, makanya pasukannya besar. Jadi setelah pasukan besar itu kalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang Quraisy itu pun kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan aman. Ya. Jadi ini merupakan satu peristiwa yang kenal ya, yang diingat terus oleh orang-orang Arab sampai sekarang. Bahkan waktu itu Bapak Ibu sekalian, waktu itu belum ada penanggalan, belum ada kalender. Jadi waktu itu misalnya ada kejadian apa, kelahiran orang sampai wafatnya seseorang, itu dikaitkan dengan peristiwa besar ini. Misalnya si fulan lahir 2 tahun setelah peristiwa Gajah, si fulan wafat 5 tahun setelah peristiwa Gajah. Jadi mereka waktu belum ada penanggalan, orang-orang belum punya penanggalan, mereka mengaitkan kejadian itu dengan peristiwa-peristiwa besar. Misalnya kalau kita kemarin tsunami, nah, berarti dikaitkan misalnya anak saya menikah 3 tahun setelah peristiwa tsunami. Itu cara itu orang Arab mengenal masa mereka lahir ataupun wafat. Baru setelah itu dibuatlah penanggalan oleh pada masa Umar bin Khattab. Salah satu jasa Umar bin Khattab yang menjadi khalifah sudah ada penanggalan Islam Hijriah atas usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau dulu belum pakai itu, masih dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Salah satu peristiwa besarnya adalah peristiwa Gajah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram. Sebelum lahir Nabi SAW kira-kira 50 hari. Sebelum lahir Rasulullah sekitar. Jadi Rasulullah itu kan akhirnya Rabiul Awal ya. Rabiul Awal. Jadi peristiwa ini kejadiannya bulan Muharram. Di bulan Safar, bulan Rabiul. Masalah Rabiul Awal kapan nanti kita lihat lagi. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada khilaf masalah waktu lahir Nabi SAW. Yang jelas peristiwa Abrahah ini terjadi pada bulan Muharram menurut kebanyakan ahli sirah. Kira-kira bulan Februari, akhir Februari tahun 570 Masehi. Jadi ini merupakan satu peristiwa besar. Allah memperlihatkan kekuasaan. Bayangkan Bapak sekalian, Mekah waktu itu kan dikuasai oleh orang musyrik. Di rumah Allah yang mulia itu diurus oleh orang musyrik. Dan yang menyerang itu orang Nasrani, yang boleh kita katakan pewaris ajaran para nabi.
walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umatnya. Allah selamatkan Baitullah ini dari serangan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Jadi peristiwa ini ternyata Bapak Ibu sekalian tersebar kemana-mana. Setelah peristiwa itu tersebar ke berbagai penjuru negeri, terutama di Jazirah Arab. Orang sampai ke Romawi, tidak sampai ke Persia, Nah, sehingga ini menarik perhatian semua orang yang ada di dunia pada waktu itu, terutama di Jazirah Arab, dan semakin membuat Baitullah ini menjadi sangat mulia dan dirindukan oleh semua orang. Jadi semakin mulia saja, dan orang-orang Quraisy semakin mulia dalam pandangan masyarakat dunia pada waktu itu, karena orang Quraisy ini kenal sebagai tuan rumah, orang yang mengurus rumah Allah tanah suci. Jadi kemanapun mereka pergi itu mereka dimuliakan. Ada kedudukan istimewa orang Quraisy. Ya, ya. Terkait dengan Abdul Muthalib setelah peristiwa itu, jadi Abdul Muthalib dia pernah bernazar, kalau saya dikaruniai oleh Allah 10 orang anak, maka saya akan membeli salah seorang dari mereka. Ternyata nazarnya itu didengar oleh Allah Ta'ala. Allah mengaruniakan kepada dia 10 anak laki-laki. Namanya siapa? Haris. Nama Haris. Kemudian Zubair. Ini bukan Zubair sahabat Nabi ya, Zubair lain. Zubair anaknya Abdul Muthalib. Haris, Zubair, dan Abu Talib, dan Abdullah, ini ayah Rasulullah, kemudian Hamzah, yang paman Nabi, kemudian Abu Lahab, kemudian Ghaidah, kemudian Muqawwim, kemudian Jirar, kemudian Abbas, paman Rasulullah yang jadi sahabat Abbas. Kemudian anak perempuan yang Allah karuniakan kepada Abdul Muthalib ada 6 orang, yaitu Ummul Hakim, sering dipanggil dengan Baidah, kemudian Barrah, kemudian Atikah, kemudian Sofiyah, dan kemudian Alwa, dan kemudian Umairah. Ya, ada Ummul Hakim, ada Barrah, ada Atikah, ada Sofiyah, ada Alwa, dan ada Umairah. Nah, Sofiyah ini bibi Rasulullah. Nanti ada juga istri Rasulullah namanya Sofiyah. Jadi nama itu berubah-ubah nama. Baru kemudian Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan tentang Abdullah, ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sekian banyak anak Abdul Muthalib yang dipilih oleh Allah untuk membawa benih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah Abdullah, putra Abdul Muthalib. Anak Abdul Muthalib, ibunya siapa? Ibunya bernama Fatimah bintu Amr ibn A'id ibn Imran ibn Maksud ibn Yaqadah bin Murrah. Ini namanya Fatimah. Fatimah ini berarti nenek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah di keluarga Rasulullah ini bernama Fatimah, ya. Anak Nabi Fatimah. Kemudian istri dari paman Rasulullah ada yang namanya Fatimah. Kemudian neneknya Fatimah. Ada beberapa orang Fatimah dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwa nama ini nama yang sudah terkenal di dalam masyarakat jahiliyah. Diberi nama anak Rasulullah dengan nama Fatimah. Disebutkan di sini bahkan Abdullah ahsan auladi Abdul Muthalib. Abdullah ini adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus. Bagus perawakannya, bagus perangannya. Wa akhum, orang yang paling ifah, orang yang paling menjaga kehormatan dirinya, paling baik, paling soleh, paling taat, paling pemalu, paling pemaaf. Pokoknya akhlak kemuliaan itu ada sama Abdullah. Wa habbu ilaihi, anak yang paling disayang sama Abdul Muthalib. Wa huwa az-zabih, dan dia dikenal dengan az-zabih, orang yang disembelih.
Maka Nabi pernah mengatakan, saya adalah anak dari dua orang yang pernah disembelih, dua orang yang mau disembelih. Sama Abdullah mau disembelih oleh kakeknya, oleh ayahnya Abdul Muttalib, dan dulu sejarah zaman Ismail yang mau disembelih oleh Ibrahim. Jadi Rasulullah lahir dari dua orang yang secara turun-temurun dalam satu silsilah, itu dua orang yang pernah mau disembelih tapi tidak jadi disembelih. Bagaimana kisah ini penyembelihan ini? Tadi kan nazar Pak, Abdul Muttalib pernah nazar. Apa nazarnya? Kalau saya diberikan 10 orang anak, maka salah satunya akan saya sembelih kalau sudah besar. Ternyata beliau menunaikan nazarnya. Dan kita jangan bernazar seperti itu. Kita nazar dan syariat kita itu. Akhirnya dibuatlah undian. Siapa yang minta sembelih apa pula? Banyak undian itu jatuh kepada Abdullah. Nggak jatuh pada Lahab. Jatuh pada Lahab senang juga apa itu. Jatuh namanya paling baik pula. Siapa? Abdullah. Pada saat itu sudah, karena undiannya jatuh kepada Abdullah, akhirnya Abdul Muttalib melaksanakan. Ketika dia membawa Abdullah ingin disembelih di depan Ka'bah, orang-orang Quraisy melarangnya, terutama paman-paman dari Abdullah ini dari Bani Makhzum, karena Fatimah ibunya Abdullah tadi, nenek dan ibu dari Bani Makhzum, paman-pamannya menolak, dan yang paling keras menolak Abu Thalib, saudara dari Abdullah, karena ini orang yang paling bagus akhlak. Akhirnya apa? Akhirnya Abdul Muttalib bilang, pakai faaslah binazar. Bagaimana dengan nazarku ini? Saya sudah bernazar tadi, sudah jatuh undiannya, pilihannya kepada Abdullah. Akhirnya mereka memberi nasihat atau memberi masukan. Bagaimana kalau kita tanya kepada Arafah, kepada salah seorang yang dikenal sebagai Arafah ini sebagai macam ramal, ya orang pintar bahasa sekarang. Akhirnya kita tanya pendapatnya bagaimana. Akhirnya dikasih pendapat oleh Arafah ini bilang, begini saja, kita undi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jadi misalnya ini Abdullah, ini 10 ekor unta. Kalau seandainya yang keluar itu Abdullah, berarti kita tambah lagi 10 sampai keluar nama unta. Kita tambah 10 dan 20 ekor unta, masih keluar nama Abdullah. Tambah 10 ekor lagi, masih keluar nama Abdullah. Tambah 10 lagi, masih keluar nama Abdullah. Sampai 100 ekor unta baru keluar unta. Jika keluar nama unta berarti apa? Berarti kita sembelih 100 ekor unta untuk menebus Abdullah dengan 100 ekor. Nah, disembelihlah 100 ekor unta, kemudian dagingnya dibiarkan. Terserah siapa yang mau ambil. Ada yang diambil oleh manusia, ada juga binatang buas makan. Pokoknya diserahkan saja siapa yang mau ambil. Sehingga dari kejadian itulah dia hukuman bagi pembunuh itu dalam masyarakat Arab berubah dari 10 ekor unta menjadi 100 ekor unta. Jadi kalau kita bunuh orang, kita harus bayar kepada keluarga terbunuh itu. Kalau tidak dimaafkan, kalau dimaafkan artinya tidak dipisah, berarti kita harus bayar 100 ekor unta. Mengikuti syariat ini dan disetujui dalam agama kita.